Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam suasana penuh semangat untuk menuntut ilmu. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'atnya, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman mahasiswa sekalian yang saya banggakan, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita niatkan dalam hati bahwa segala ilmu yang kita pelajari semata-mata untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan pemahaman kita, melapangkan hati kita, dan memberkahi ilmu yang kita pelajari hari ini. Marilah kita awali kegiatan belajar hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada perkuliahan hari ini, saya di sini akan membahas mengenai diksi. Teman-teman mahasiswa semua, baik, sebelum kita bahas tentang diksi lebih lanjut, nah di sini mata kuliah diksi ini berkaitan dengan moderasi beragama, bahasa sebagai alat ekspresi moderasi, yang artinya moderasi beragama adalah sikap tengah, tidak ekstrim, dan menghargai perbedaan dalam mata kuliah bahasa Indonesia. Mahasiswa diajarkan menyampaikan pendapat secara santun, argumentatif, dan tidak provokatif. Nah, ini selaras dengan prinsip moderasi dalam beragama. Jadi, menyampaikan keyakinan tanpa merendahkan pihak lain. Contohnya, mahasiswa mampu menulis esai opini tentang toleransi antar umat beragama dengan memperhatikan diksi dan struktur kalimat yang sopan dan meyakinkan. Apakah semuanya sudah mengetahui apa itu diksi? Nah, kalau sudah mengetahui, alhamdulillah ya. Kalau misalkan belum, mari kita bahas bersama-sama mengenai diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan juga selaras dalam menyampaikan sebuah gagasan atau ide, sehingga mampu membentuk kesesuaian antara bahasa, makna, dan situasi komunikasi. Dalam konteks akademik atau formal, seperti penulisan karya ilmiah, diksi berperan sangat penting dalam menjaga kejelasan, ketepatan, dan kesantunan bahasa. Nah, tujuan dari diksi tersebut yang pertama itu untuk menyampaikan ide secara jelas dan tepat sasaran. Yang selanjutnya untuk menyesuaikan bahasa dengan situasi dan juga audiens. Untuk selanjutnya, diksi juga untuk menciptakan efek estetis dalam karya tulis atau lisan. Dan yang terakhir, menghindari makna ganda dan penafsiran yang salah. Ya. Nah, itu seputar pengertian dari diksi. Nah, di sini ada contoh ya.
Diksi itu berdasarkan pada apa? Yang pertama kan harus tepat, harus seksama, harus lazim ya. Tepat di sini berarti contohnya makna kata misalkan lihat dengan pandang biasanya bersinonim. Akan tetapi kelompok kata pandangan mata itu tidak dapat digantikan dengan lihatan mata. Seperti yang nomor 2 di sini ada seksama. Seksama di sini misalkan contoh katanya besar, agung, akbar, raya, tinggi itu termasuk kata-kata yang bersinonim ya. Biasanya kita mengatakan hari raya, tetapi tidak pernah mengatakan hari agung ataupun hari akbar. Nah, kelazimannya yang ketiga di sini. Contoh maknanya di sini ada kata makan. Makan dan santap itu adalah kata yang bersinonim ya, tetapi tidak dapat mengatakan ya. Nah, di sini jenis-jenis diksi juga itu berdasarkan pada makna denotatif dan juga konotatif. Kalau denotatif itu seperti apa? Kalau denotatif itu makna sebenarnya. Jadi yang sesuai dengan kamus. Misalkan rumah. Rumah itu seperti tempat tinggal kita. Kalau misalkan konotatif nih, yang kedua, itu makna tambahan ataupun kiasan. Misalkan rumah hati. Nah, di sini di kelas ini coba siapa yang mempunyai rumah hati atau tambatan hati atau tempat bersandar secara emosional atau misalkan yang cinlok di sini ada atau tidak ya. Nah, itu diksi berdasarkan pada makna. Lalu selanjutnya ada diksi berdasarkan situasi. Ada formal, ada juga informal. Kalau formal itu biasanya digunakan dalam sebuah pidato karya ilmiah yang beritanya itu resmi, misalkan melaksanakan atau mengkomunikasikan. Kalau misalkan informal itu biasa digunakan dalam percakapan santai sehari-hari, misalkan ngobrol ataupun makan bareng ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu diksi berdasarkan ragam bahasa. Kalau menurut ragam bahasanya itu ada bahasa yang baku, ada juga bahasa yang tidak baku atau non baku ya. Kalau yang baku itu kan harus sesuai kaidah ejaan yang disempurnakan atau secara puebi ya. Atau bahasa tidak baku yang non baku itu tidak sesuai aturan formal, sering digunakan dalam lisan. Jadi tidak formal ya. Nah, contoh penggunaannya diksi yang tepat seperti apa? Misalkan contoh katanya salah. Dia melakukan tindakan yang tidak bagus. Nah, itu contoh salah. Terus contoh yang benarnya bagaimana? Secara tepatnya ya, dia melakukan tindakan yang tidak etis. Contoh salahnya, saya sudah kasih tahu kemarin. Nah, itu contoh salahnya. Yang lebih tepatnya, katanya itu harus saya sudah memberitahukan kemarin. Nah, itu merupakan kesalahan umum dalam diksi. Kesalahan umum di dalam sebuah diksi itu yang pertama ada pemakaian kata tidak sesuai konteks. Yang kedua, penggunaan kata asing padahal ada padanan bahasa Indonesia. Yang ketiga, pengulangan kata yang tidak perlu. Jadi nggak usah diulang-ulang ya. Yang terakhir, pencampuran ragam bahasa formal dan informal. Misalkan di sini kebanyakannya kita berada di Tasikmalaya nih. Bahasanya itu menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Sunda. Misalkan ada kamu mah, teh mah ya, itu kan pencampuran antara formal dan informal. Nah, itu pentingnya diksi dalam bahasa Indonesia akademik ya. Nah, yang barusan itu merupakan diksi berdasarkan kaidah kelompok kata atau frase. Yang satu tepat, dua seksama, yang tiga lazim. Untuk selanjutnya diksi berdasarkan kaidah makna. Nah, berdasarkan kaidah makna itu ada makna leksikal.
Terus ada juga makna gramatikal. Nah, kalau makna leksikal itu seperti apa? Makna leksikal itu makna kamus atau makna yang terdapat di dalam kamus. Makna ini dimiliki oleh kata dasar. Contohnya ada makan, ada tidur, ada ibu, ada adik, ada buku. Selanjutnya makna gramatikal. Itu yang seperti apa? Makna gramatikal ini makna yang dimiliki kata yang telah mengalami proses gramatikal, yaitu seperti afiksasi ya. Di sini ada afiksasi. Afiksasi itu adalah sebuah pengimbuhan. Seperti apa? Seperti reduplikasi itu pengulangan dan komposisi itu pemajemukan. Contohnya, perumahan, anak-anak, jemari itu makna gramatikal. Dan untuk selanjutnya itu ada perubahan makna. Perubahan makna itu biasanya berdasarkan pada cakupan maknanya. Seperti semakin lama perubahan makna dapat meluas dan menyempit, ya. Meluas berarti cakupan saat ini lebih luas dari sebelumnya. Ya, itu misalnya ya. Yang kedua menyempit. Cakupan makna sekarang lebih sempit daripada dahulu. Nah, di sini ada perubahan kata ya. Di sini ada kata, ada dulu, ada sekarang. Di sini kita lihat yang kata berlayar. Terus ada kata dulu, berarti berlayar ini adalah merupakan mengarungi laut dengan memakai kapal layar. Sedangkan sekarang ya, itu mengarungi lautan dengan apa saja ya. Terus di sini ada kata putra, ada kata putri. Kalau dulu digunakan untuk sebutan anak-anak raja nih pada zaman dahulu. Kalau sekarang kan sudah tidak ada lagi anak-anak raja ya. Nah, kalau sekarang sebutan anak-anak raja itu berdasar pada sebutan untuk semua anak laki-laki dan perempuan. Nah, di sini yang kedua ada menyempit. Menyempit ya, cakupan makna sekarang lebih sempit daripada dahulu. Misalkan kata sarjana. Kalian nih sebagai calon sarjana ya. Dulu sebutan untuk semua orang cendekiawan. Kalau sekarang gelar sarjana itu untuk orang yang sudah lulus dari perguruan tinggi. Itu akan menjandang sebuah gelar sarjana seperti kalian di sini dari Fakultas Tarbiyah, program studi bimbingan dan konseling. Di sini berarti nanti sarjana pendidikan Islam. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada pergeseran makna. Jadi, ada sebuah makna yang bergeser ya. Pergeseran makna itu dibedakan menjadi dua macam. Sebagaimana penjelasan berikut ya. Coba diperhatikan. Penjelasan yang pertama ada asosiasi. Adalah pergeseran makna yang terjadi karena adanya persamaan sifat. Contohnya, Purkon menyikat gigi sampai bersih. Terus yang di bawahnya ada pencuri itu menyikat habis barang-barang berharga di rumah Purkon. Sama-sama menyikat, tetapi beda makna dan juga beda arti. Ya, menyikat gigi di situ untuk kebersihan badan. Sedangkan menyikat habis barang-barang berarti mengambil barang atau milik seseorang ya secara diam-diam atau secara paksa. Terus di sini ada sintesia. Sinestesia adalah perubahan makna akibat pertukaran tanggapan ya antara dua indera yang berbeda. Contohnya, cabai itu rasanya pedas sekali. Kata-katanya sangat pedas didengar. Cabai pedas itu eh, makanan, dimakan terasa pedas. Terus omongan orang terasa pedas didengar, berarti omongannya sangat tidak enak ya. Selanjutnya ada relaksi makna. Ini ada 6 nih di sini. Yang pertama ada homonim. Homonim merupakan dua kata yang mempunyai persamaan pelafalan dan juga ejaan. Contohnya bisa dapat memiliki arti dapat sanggup dan racun. Yang kedua ada homograf. Homograf ini ialah dua kata atau lebih yang mempunyai persamaan tulisan tetapi pelafalannya itu berbeda. Contohnya tahu.
merupakan kata yang memiliki arti paham ya. Kata tersebut juga bisa berarti jenis makanan. Ada tahu, ada tempe gitu ya. Nah, tahu di sini bukan tentang makanan saja. Misalkan saya sudah mengetahuinya gitu. Berarti ada imbuhan meng ya. Terus yang ketiga ada homopon. Ialah dua kata atau lebih yang mempunyai persamaan pengucapan tetapi berlainan tulisan dan arti. Contohnya bang dengan bang. Abang misalkan, manggil bang, abang tukang bakso misalkan panggilnya bang. Terus bang ini bank perkreditan rakyat misalkan panggilannya sama tapi memiliki arti yang berbeda. Terus yang keempat ada sinonim. Sinonim di sini merupakan dua kata yang berbeda tulisan dan pengucapan, tetapi mempunyai arti yang sama. Contohnya pintar dengan pandai. Terus yang kelima ada antonim. Berarti kata-kata yang berlawanan arti. Contohnya kata tua adalah antonimnya muda. Terus yang terakhir ada polisemi. Berasal dari kata poli dan sema yang masing-masing berarti banyak dan tanda. Jadi polisemi berarti kata yang memiliki banyak makna. Contohnya kepala yang mempunyai arti bagian atas tubuh manusia dan lain sebagainya ya. Selanjutnya ada diksi berdasarkan kepada kelas sosial ya. Di sini pemilihan kata juga harus diperhatikan dari segi lingkungan agar sesuai dengan adat dan tata krama yang berlaku di setiap daerah. Nah, dalam hal ini lingkungan dapat kita lihat berdasarkan yang pertama tingkat sosial yang mengakibatkan terjadinya sosiolek. Contohnya kata mati, meninggal dunia, wafat, tewas, dan mampus. Dalam bahasa Indonesia dibedakan berdasarkan kemanusiaan, bukan dari tingkat sosialnya. Masa kita bilang ke manusia, oh si A tewas. Layaknya kan ke manusia kita bilang meninggal. Kalau tewas mungkin bisa untuk hewan, bukan untuk manusia. Yang kedua ada daerah letak geografis, yaitu memunculkan adanya dialek di setiap daerah. Contohnya kata bis, kereta, dan motor. Kita dibedakan penggunaannya berdasarkan geografinya. Terus yang terakhir ada kata formal atau non-formal yang mengakibatkan adanya bahasa baku dan tidak baku ya. Contohnya kata tersangka, terdakwa, dan tertuduh itu dapat dibedakan berdasarkan pada maknanya. Nah, ciri-ciri diksi. Nah, kita lihat. Yang pertama, diksi digunakan sebagai pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan oleh si penulis. Terus yang kedua, dapat digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap situasi, gagasan, serta nilai rasa pembaca. Yang terakhir, menggunakan perbendaharaan kata yang didapatkan oleh masyarakat bahasa yang digunakan ya. Nah, jadi kesimpulannya, kreativitas dalam memilih kata merupakan kunci utama pengarang dalam menulis gagasan atau ungkapan. Penguasaan dalam pengolahan kata juga merupakan kunci utama dalam menghasilkan sebuah tulisan yang indah dapat dibaca, serta ide yang ingin disampaikan penulis dapat dipahami dengan baik. Kata yang tepat akan membantu seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikannya, baik secara lisan maupun dengan tulisan. Nah, dalam pemilihan kata juga harus sesuai dengan situasi, kondisi, dan tempat penggunaan kata-kata itu sendiri ya. Jadi, pembentukan kata atau istilah adalah kata yang mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu.
Berdasarkan kesimpulan di atas, makna dapat disimpulkan bahwa diksi mempunyai persamaan, yaitu sama-sama penulis ingin menyampaikan sesuatu di hasil karya tulisannya dengan maksud agar pembaca dapat memahami maksud dan tujuan si penulis. Baik, presentasi kali ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat berjumpa kembali di minggu depan dalam keadaan yang sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.